pada posisi Rakruwen itu benar-benar ada di titik saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena kontennya itu saja, dan terbukti bahwa penontonnya itu sedikit banget, di bawah 100, viewsnya di bawah 100, dan hampir semua video seperti itu. Terus saya bingung, saya harus bikin konten apa lagi untuk bisa menaikkan views, padahal subscriber saya 1000-an lebih ya pada saat itu. Sampai bersin saya semangati ngobrol banyak. Benar-benar di titik terendah. Justru setelah dimonetisasi itu saya merasa waktu Rakruwen berada di titik terendah, dan saya sudah kayak bukan nyerah, tapi otak saya berputar kenceng. Ini bagaimana saya bisa membangkitkan kembali Rakruwen? Karena proses dari awal itu begitu sulit, jujur buat saya. April 2020. Berarti setahun setengah ya? Udah mulai lewat sebenarnya. April 2020 saya memulai channel ini dengan niat dulu saya suka kuliner banget gitu, suka banget. Terus saya mau arahkan ke kuliner, akhirnya berusaha ya harus mau masak, kemana dan seterusnya. Kalian bisa nonton sendiri gitu. Seneng kan ya, dari waktu sampai menambah sedikit. Di awal-awal itu justru viewsnya itu banyak, walaupun masih dalam hitungan ratusan. Senang sudah gitu ya. Sampai akhirnya pada bulan ke-18 kalau nggak salah sudah mencapai 1000. Terus kemudian sekian pekan kemudian sudah mencapai 4000 jam tonton, dan akhirnya monetisasi. Seneng, semangat gitu, rasa percaya diri saya nambah berkali-kali lipat gitu. Dan terus saja jalan dengan konten yang biasanya itu. Tapi semakin kesini ternyata semakin surut view-nya. Iya, semakin surut. Saya lihat sendiri ya, 20, 30. Karena kita kan harus butuh satu juga ya, mereka juga nontonnya itu aja Pak. Gitu kan. Ya, kita juga harus sebenarnya harus penasaran, mungkin yang gimana lagi gitu loh mungkin. Ya, kalau cuma sekedar kita apa ya, upload tapi kok sebenarnya ada potensinya kayak bapak tadi itu gini, oh yaudah apa enggak gitu Pak, ada jalurnya gitu loh Pak. Iya. Gitu akhirnya saya terpikir memang untuk kemudian ke hunting setir gitu ya. Hunting setir artinya saya Rasa gitu mengkhianati lah, istilah mengkhianati konten pokok saya yang seputaran kuliner itu. Ya memang sudah ada beberapa yang memang nggak ada hubungannya dengan kuliner, tapi terpikir untuk hunting banget itu ganti apa gitu. Saya pikir kemudian nggak tahu, masih nggak ketemu juga. Kalau ada drama akhirnya kan, tetap saja saya berpikir harus ada elemen kulinernya gitu. Di dalam drama itu harus ada elemen kulinernya, makanya saya pertahankan drama itu dengan isi saya menjadi YouTuber, ya, YouTuber kampung yang saya juga YouTuber kuliner. Akhirnya nyambungnya ke situ, biar nggak terlalu jauh dengan kuliner, tapi materinya berbeda. Kalau biasanya vlog-vlog masa-masa itu, sekarang saya arahkan ke drama. Ini Bapak rasakan sekarang apa Pak? Semenjak ada drama itu? Ya sudah mulai ada gairah untuk kembali berkarya. Drama itu sebenarnya kan sudah lama, sudah dulu setahun yang lalu saya sudah bikinnya. Nah, yang saya sebut putus, saya sebut sebagai embrio YouTuber kampung yang saat sekarang ini. Dulu sempat dengan anak-anak itu ada berapa episode ya, 1, 2, 3. Jalannya dengan mereka 3. Kemudian yang keempat sudah enggak lagi karena dengan kesibukan mereka ya. Tapi saya masih berpikir untuk bisa melanjutkan. Akhirnya apa ya, sudah saya siasati dengan episode 4 itu saya kayak apa itu ya, kayak voice over gitu aja dengan potongan-potongan adegan dari episode-episode sebelumnya. Itu yang keempat. Sampai di situ akhirnya macet, sudah nggak bisa. Terus dilanjutkan, kemudian masih nyambung seputar itu, ada personil lagi masuk. Tapi ya gitu, 1-2 kali udah selesai, kembali kepada kesibukan, kembali kepada
apa ya, mungkin keinginan mereka. Ya, Keinginan mereka. sedangkan di ratuan itu saya tidak bisa memberi jaminan apapun untuk bertahan. Ya benar Pak. Makanya saya mau nahan mereka dengan apa? Saya nggak bisa ngasih apa-apa dari sini. Sedangkan konten ya channel saat itu juga masih belum monetisasi, belum sampai itu. Gitu Mas Haro. Sampai saya udah di titik yang bukan menyerah tapi ya sudahlah. Saya mau diam aja dulu. Bukan menyerah loh ya. Saya mau diam dulu, dalam diam itu barangkali ada sesuatu yang muncul di otak saya. Ternyata dalam proses diam itu kemudian Mas Dedi SMS. Oh yang oleh. SMS masih WhatsApp itu. WhatsApp. Ya ini ada, kalau nggak salah bunyinya begitu lah. Ada seseorang yang punya bakat tapi dia mau mengembangkan bakatnya. Itu pertama. Terus kemudian dia kirim link video yang sampai buat Saya bikin di Surabaya. iya. Kemudian saya mulai ini ting gitu ya. Nah ini gitu ya. Apakah ini memang jawaban dari Tuhan dengan kegelisahan saya ya, mentok nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya udah kayak saya nunggu lagi. Apalagi ketika Mas Dedi cerita bahwa sampai benar-benar memang kepingin mengembangkan diri karena sampai cinta seni dan seterusnya, itu yang membuat saya percaya bahwa ini nanti akan jalan ini. Jadi saya udah optimis, belum ketemu sampean saja saya sudah optimis dengan keyakinan itu akan bisa jalan. Ya mungkin ya ini untuk contoh-contoh anak muda sekarang, yang terutama itu anak muda, mereka itu harus apa ya, ibaratnya harus berkembang dalam bakat-bakat mereka sendiri gitu Pak. Harus sekedar cuman ya kita main atau gimana, anak muda zaman sekarang kita cuma nongkrong, atau kalau kita cuman diem ngeliatin HP doang, cuman gimana, percuma. Kalau kamu punya keahlian ya, entah itu otomotif, entah itu kesenian, entah itu apa, coba dikembangin aja. Karena apa? Menurut saya kalau apa ya, kalau apa namanya Pak, bakat itu bukan paksaan, itu tumbuh dari jati diri dia sendiri, dan itu bukan dengan niat dia sendiri yang tanpa ada pemaksaan. Karena yang ngatur kan dia sendiri. Oh ini saya sendiri, ini begini saya gitu. Itu bakat. Diatur-atur sendiri, settingannya di dia sendiri gitu loh Pak. Kayak saya juga kayak settingannya saya sendiri ya. Saya begini, ceplos-ceplos. Ya, saya bisanya untuk karakter ini kadang-kadang ya untuk karakter ini itu sebenarnya pasti ada lah Pak, namanya rasa malu apa-apa ya. Cuma kalau malu tadi bagi saya hilangkan. Ya saya udah jadi diri saya udah mau bisa memasuki karakter ini, ya udah. Kan yang menonton kan mereka semua Pak gitu loh ya. Sampean punya bakat kemudian punya niat untuk mengembangkan diri. Ya. Tapi dari yang saya lihat selama ini banyak sekali anak-anak yang sebenarnya berbakat tapi tidak ada dorongan dari dalam dirinya untuk berkembang, akan dimotivasi segala macam, ini tetap saja. Ini sering saya cerita di mana-mana. Ini klop sudah ada bakat, ada niat, berangkatlah dan jadilah karya. Itu yang akan membuat apa ya, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan itu benar-benar akan terwujud. Karena kalau punya bakat aja kemudian cuma ngimpi ngayal, kapan ya? Iya, kebanyakan itu mimpi dan ngayal Pak. Kapan aku jadi bintang, kapan aku bintang, cuma rebah-rebahan saja ya nggak bakal jadi. Kita cuma hanya di belakang layar menonton. Iya, nonton nggak mau bertindak. Menonton itu entah itu menonton apalah yang mereka lihat, tapi mereka di dalam pikirannya, saya kapan sih bisa kayak gitu, saya kapan, dan bertanya, diri dia sendiri bertanya. Apa saya? Tapi ya, kalau kamu cuma bertanya dulu tapi kamu kalau tidak berani untuk melaksanakan apa yang kamu inginkan, ya begitu. Makanya begitu nama Mas Aro disebut dengan segala sesuatu yang lebih apa ya, bisa meyakinkan saya sudah ya, bismillah, saya
saya akan berjuang seperti biasa. Saya memang orangnya seperti itu. Kalau sudah melakukan sesuatu, saya nggak peduli apapun. Yang penting jalannya benar, saya nggak merugikan orang. Kalau ada biaya aku dewe. Dan ini yang paling lucu lagi Pak, semenjak kita mengonten selama ini kan dengan saya sendiri jati dirinya, saya seorang laki-laki. Terus saya sempat naik ke rumah teman-teman ataupun kemana-mana, itu pasti mereka memanggil saya dengan karakter saya yang satu ini, bukan malah nama saya sendiri. Hai Mbak Tuti, salam Mbak Tuti. Terus selalu baru salam Mbak Tuti. Nah, karena kayak yang saya awali bawaan pembicaraan pertama untuk menyapa kawan-kawan pasti salam Mbak Tuti. Jadi mereka ngikutin sampai sekarang Mbak. Salam Mbak Tuti. Jadi sampean memang harus siap. Saya sudah punya keyakinan sejak awal ya bahwa nanti sampean akan berhasil. Dan YouTuber kampung ini adalah sampean, bukan saya. Karena saya yang punya channel iya, tapi YouTuber kampung ini akan benar-benar identik dengan Tuti. Kalau di Mama Lela kan Mama Lela gitu ya. Yang punya channel Mas Jika, karakternya diperankan oleh yang punya channel namanya Mama Lela. Tapi di sini enggak. Saya punya channel sampai bintangnya. Ya kayak di Mama Lela itu kan sebenarnya dari YouTube-nya Kacang Official itu Pak. Terus Mama Lela buat sendiri sama sekarang itu. Iya. Dari awal-awal dramanya tuh saya melihatnya mulai dari lahiran. Sebelumnya memang ada, tapi yang nyambung sampai ke sini tuh saya melihatnya dari kelahiran gitu. Sampai akhirnya jadi sebesar ini. Ya kita bukannya mau ngayal ya, bukannya berhalusinasi atau berhalu-halu apalah istilahnya. Tapi kita memang punya harapan saja. Dengan kita berjuang bukan mustahil gitu ya. Bukan mustahil. Kenapa saya sebut begitu? Saya dulu ketika membangun Rakuluan ini benar-benar apa ya? Istilahnya cuman daripada diam. Walaupun niat bulat daripada diam. Memang terbesit dalam pikiran saya menowo bakal ini. Cuman saya kan nggak berani bermimpi terlalu besar karena apa? Nggak mudah membangun channel gitu. Akhirnya saya jalan saja gitu. Sampai mendekati setahun kemudian saya dapat 1000 subscriber itu sudah yang mulai menggebu saya. Berarti jalan ke situ sudah mulai terbuka, berarti memang bisa. Sampai di situ saya lebih kencang lagi. Dan seterusnya sampai monetisasi sampai sekarang ini, dan sekarang tinggal nunggu pin. Nggak tahu kapan mau ini. Masih ada satu tahapan yang belum bisa diselesaikan. Jadi kalau ditanyakan bayarannya piro, sekarang masih belum bisa bayar. Belum bisa bayaran. Karena ketika PIN datang pun nanti masih harus nunggu sejumlah rupiah dulu baru bisa cair. Dolarnya itu udah Pak? Dolar kan sudah terpasang otomatis sejak dimonetisasi. Sudah pasang dolar, tapi ada syarat-syarat tertentu untuk bisa cair itu masih ada sekian gitu, ada sekian tahap yang $10, kemudian verifikasi data, kemudian masih pengajuan PIN, terus menunggu PIN. Ketika PIN datang kita masukkan, tidak otomatis bisa langsung cair karena ada batas minimal untuk dicairkan. Kalau nggak salah 1.300.000 atau berapa itu terkumpul itu baru bisa dicairkan. Nah sekarang baru berapa rupiah, baru 83 atau berapa rupiah, belum sampai 100.000. Jadi untuk nyampe 1.300.000 ya bismillah kita berjuang seperti ini. Iya benar. Untuk benar-benar. Ya tujuan kita ya bukan hanya di situ, nggak terlalu fokus di situ juga. Kita itu kan cuman penghibur untuk sekedar tontonan masyarakat supaya ambil positifnya dari tontonan kita, terus buang negatifnya. Intinya kayak gitu Pak. Saya juga paham, jadi pemahaman kita tentang itu sudah ngalir aja lah, namanya rezeki kalau memang Tuhan menghendaki akan datang. Tapi buat saya penting untuk diketahui ya, karena di dalam YouTube itu nggak moro-moro kita terkenal bayaran, ada tahapan-tahapan itu ya. Yang kalau orang nggak tahu, saya khawatir nanti jadi salah paham. Kapan bayaran nih? Jadi harus monetisasi. Kebanyakan orang itu bertanya cuman kapan bayaran. Tapi soalnya iklan ya kan, mereka mikirnya loh bisa iklan memang sudah dunia bayaran.
Padahal tahapan berikutnya itu belum tuntas. Ketat sekarang soalnya YouTube itu sudah ketat, tidak sembrono. Buat saya harus Mas Aro, Mbak Isni wajib tahu hal ini. Saya terbuka aja memang belum memungkinkan untuk bayaran. Tapi dengan kehadiran dengan ini, insya Allah semangat saya jadi terlambat kenceng untuk ya berjuang. Sampai nanti batas kita sudah menikmati sesuatu pun perjuangan nggak boleh berhenti kan, sampai terus sampai kapan lah semuanya. Dan saya terbuka banget kepada siapapun yang ingin bareng-bareng maju. Iya benar Pak. Saya bukan orang yang, aku sudah ada di titik ini misalkan terus, ya nggak bisa lah, mau masuk saya nanya enggak. Siapapun yang mau belajar bareng ayo. Sekarang pun saya belum bisa menikmati hasilnya. Artinya ketika ada orang baru datang dengan niat belajar bareng ya, bukan saya ngajari ya, saya juga belajar masalahnya. Ayo kita sharing. Dengan begitu otak saya itu jadi lebih segar gitu loh, daripada saya harus mikir sendiri. Dilepasin semua. Iya, sebenarnya tadi Mas Aro bilang ada teman yang mau kesini. Iya, dia bilangnya tadi mau ke sini. Kalau dibolehin, ya emang bekas murid bapak dulu. Bukti bapak yang katanya untuk membangkitkan murid-murid bapak itu yang sekarang belum terjadi, malah yang bekas murid bapak dulu malah bangkit lagi sekarang pengen ikut kayak gitu. Ya mungkin biar supaya kalau kita ngeputusin sendiri kan nggak bisa Pak ya, harus ada satu kru, harus ngomongin bareng ya. Tapi tadi kendalanya dia SMS dia tidak bisa, mungkin besok karena dia tadi keadaan harus mengantarkan yang di rumah. Apa? Saya sekali lagi malah senang banget ada teman diskusi, teman pendapat, tukar pikiran dan seterusnya. Karena saya nggak bisa sendiri. Saya tuh belum apa-apa di YouTube itu belum apa-apa. Ngedit aja ya seperti. Tapi saya sendiri Pak pribadi, selama saya mulai konten ini banyak teman-teman saya yang bertanya, bisakah saya ikut? Bisakah saya ikut? Saya tidak bisa membayangkan karena kayak tadi Pak, kita juga belum ada apa-apa. Cuman pancingan mereka itu dengan video-video kita itu apa gimana, mereka udah mulai terpancing untuk mengembangkan mungkin kayak gitu. Kok mungkin dia pandangannya gini, teman saya kok bisa pede, bisa begini atau begini. Oh, kok menarik, mungkin dia ada penarikan untuk sendirinya dia di sini. Wah, sepertinya pengenlah saya juga kembangin. Ya, alhamdulillah sekarang buat contoh-contoh adik-adik ataupun teman-teman yang di luar sana, terutama desa Kalipare, pemuda-pemudanya. Terus gini loh, YouTube ini gratis. Ya, gratis. Terus kita bisa bikin konten semau kita, apa yang kita suka, tanpa ada yang melarang, kecuali yang kita buat yang terlarang ya. Enggak ya. Yang kita yang ngasih positif aja. Udah merdeka banget. Jadi kalau kita nggak segera melangkah mau kapan lagi gitu. Saya aja merasa iri, pernah saya bilang, kenapa baru tahun-tahun ini ketika saya sudah tua baru ini booming gitu ya. Di masa remaja saya dulu nggak ada apa-apa. Tapi saya nggak mau melewatkan kesempatan itu. Enak banget kok anak-anak muda saja yang berkecimpung di situ. Saya nggak mau kalah. Saya harus mencicipi. Benar tidak, saya mencicipi, pernah ada di situ. Itu makanya saya motivasi situ bikin saya kencang banget. Jadi kalau ada teman-teman yang mau belajar bareng, ayo. Ke depan nanti jangan Mbak ini juga harus punya channel sendiri juga. Insyaallah Pak. Jadi Rakulen ini boleh saja lah nanti dijadikan sebagai batu loncatan. Jadi kamu banget karena saya akan lebih bahagia lagi ketika nanti dengan bikin channel sendiri kemudian lebih besar dari channel saya, channel lebih besar dari Rakulen. Itu buat saya adalah kebahagiaan yang nggak akan bisa dinilai dengan apa. Itu cita-cita saya. Makanya ayo di Rakulen lanjut. Terus nanti yang pribadi juga bikin channel. Kita berdua enak kan udah suami istri, kemudian masak di rumah, makan bareng di rumah, diskusi tentang apa. Itu bisa jadi sesuatu yang menarik. Banyak guyonnya Pak kalau sama istri. Justru itu kalau sampean mau serius-serius kayak saya tuh kan orang juga enak melihatnya tuh. Saya kemarin nih yang guyonannya yang lebih lucu lagi, kemarin yang saya foto bareng sama istri saya itu saya tanya,
apalagi ini tadi barusannya foto bareng untuk karakter titik saya ya Pak. Udah pada tanya, itu siapa teman kamu apa bukan? Emang di foto tadi benar-benar tidak mirip saya Pak. Tidak kelihatan, mungkin karena ini. Iya, karena ini dari pangkas itu loh. Saya pangkas. Jadi lebih kelihatan total gitu ya. Totalitas selera lebih kelihatan lagi di situ. Karena kemarin emang di komentar sini, terutama mbak saya tuh yang namanya Mbaknya Dedi, ya terima kasih Mbak Ii. Mbak Ii itu orang pertama yang selalu Mbak Ii itu mbak saya itu emang benar-benar komentarnya emang jos. Terus ada lagi mbak saya yang lagi kerja di luar negeri, ya sepupu lah, dia juga bilang komentar, potong le kok jenggotnya dan kelihatan manis ya. Soalnya dia kalau dulu pernah lihat saya pas make up juga, dia teringat sama awal, terus saya mirip kamu katanya gitu. Oh iya, nah saya merenung semalam, saya bilang ke istri, tak potong ya. Ya udah potong aja. Ya benernya udah potong gini, aduh kok eman deh, tapi ya demi konten saya dan demi yang di request di komentar seperti mbak saya atau teman-teman yang ada di kolom komentar YouTube Rakluen, saya rela tak potong. Itu pengorbanan yang luar biasa. Saya salut sama Mas Aro. Mudah-mudahan dengan pengorbanan itu, dengan niat kita terus jalan, niat positif kita untuk bisa memberi hiburan, ya siapa tahu itu berarti buat penonton, ya alhamdulillah gitu ya. Dan sekarang saya juga salam juga, masih ikut berduka untuk Semeru Ya. dan untuk sekarang kawan saya yang lagi ada di sana, terutama dengan Mas Anto, ada Mas Dedi dan kru-kru dari TKW Taiwan kalau nggak salah ya, yang lagi sumbang, TKI Pak, TKI Taiwan yang lagi sumbang bantuan buat Semeru, semoga lancar, dikasih seger waras, selamat sampai tujuan, terus acaranya semuanya tuntas dan selalu didampingi sama Gusti Allah. Ya, kita yang terbaik lah buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Selalu diberi ketabahan, selalu kuat dalam menjalani hidup, melanjutkan hidup. Itu aja, senternya sudah semakin redup. Banyak aja hari ini lightingnya center. Tadi sempat ada lampu vlog kecil, baterainya habis, senternya juga sekarang mau habis. Mungkin sudah kelihatan lebih redup ya. Saatnya kita memang harus mengakhiri obrolan kita Mas Aro. Ya benar Pak. Terima kasih banget tuh Mbak Isni yang sudah support suami tercinta untuk bisa melanjutkan ini. Sekali lagi kita punya harapan yang besar, yang tentu saja harus diimbangi dengan langkah yang besar pula. Harapan doang tanpa langkah kadang-kadang nggak akan ada arti. Itu aja. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih kawan-kawan. Deskripsinya di bawah. Ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kita sehat, bahagia terus ya. Banyak konjong, Pak Keluar dan ya kami semua yang ada di sini. Iya. Udah, kita mau matuk, kalau kita matuk.